Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur dan usia yang semoga masih terus dipanjangkan oleh Allah agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci yang menjanjikan banyak hal bagi kita semua. Kita yang penuh dengan kekurangan, yang berlumuran dengan dosa, yang masih malas dalam beribadah, yang masih terjebak dengan angan-angan, yang merasa akan masih hidup panjang dan senantiasa lalai, maka inilah saatnya kita memperbaiki diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan janji-janji yang indah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita pakai bahasa kita, mengobral ampunan. Begitu mudah Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, dia hadirkan dalam hatinya berharap dengan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosanya telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata bulan Ramadan ya bukan hanya menjanjikan ampunan, dia juga menjanjikan pahala yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan, kalau kita boleh dengan bahasa kita, Allah mengobral pahala pada bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kamman wa kaifan, secara kuantitas dan secara kualitas. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang berhak memilih waktu-waktu yang dia jadikan mulia azza wa jalla, dan dia berhak untuk mengobral pahala sebanyak-banyaknya di waktu-waktu yang dia pilih. Karenanya para ulama telah sepakat bahwasanya pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun maksiat di bulan Ramadan diperbesar secara kualitas bukan kuantitas. Diperbesar oleh Allah secara kualitas namun bukan kuantitas. Artinya maksiat di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sama-sama satu. Kalau seorang bermaksiat sekali, sama-sama dihitung satu, tapi kualitas dosanya tidak sama. Adapun kebaikan jika dilakukan di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Berapa kali lipat gandakan telah datang dalam sebagian hadis yang menjelaskan berapa kali lipat gandakannya, namun hadisnya dhaif. Seperti makna hadis tersebut, siapa yang melakukan amal saleh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala fardu. Meskipun kita melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya seperti pahala fardu. Namun hadisnya lemah. Akan tapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan. Di antara dalil akan hal ini seperti sabda Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Kita tahu bahwasanya haji tidak bisa dibandingkan dengan umrah. Umrah, haji rukun Islam.
Umrah bukan rukun Islam. Apalagi hajatan ma'i, haji bersamaku. Artinya ibadah haji berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan dengan umrah. Umrah kegiatannya cuma tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Haji tidak. Haji ada mabit di Mina malam hari tanggal 8, kemudian habis itu ya tanggal 9 ke Padang Arafah, wukuf. Kemudian habis di Padang Arafah mabit di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10 pergi ke Mina melempar jamarat, kemudian menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur rambut, kemudian tawaf dan sa'i haji, kemudian ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, belum lagi mabit di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13. Artinya amalan haji lebih banyak dan lebih susah, lebih berat. Namun umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pahala dilipat gandakan meskipun tidak disebutkan secara tegas berapa kalinya dilipat gandakan, tapi jelas dilipat gandakan dengan jumlah yang sangat banyak. Di antara dalil juga yang menunjukkan akan hal ini adalah amal saleh di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini malam lebih super spesial di antara malam-malam bulan Ramadan. Jika malam-malam di bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas, bagaimana lagi di malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya amal soleh di Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh selama 1000 bulan. Itu sekitar 83 tahun lebih yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya dilipat gandakan berlipat-lipat. Lailatul Qadar paling cuma 10 jam kurang lebih, ternyata lebih hebat daripada 1000 bulan. Oleh karenanya ini yang dipahami oleh para salaf. Sebagian salaf mengatakan berzikir, bertasbih di bulan Ramadan sama dengan 1000 tasbih di bulan-bulan yang lain. Ya, mereka artinya mengagungkan bulan Ramadan. Karenanya mereka benar-benar merindukan kedatangan bulan Ramadan. Mereka mengagungkan bulan tersebut, bulan yang mereka nanti-nantikan. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bagaimana para salaf setengah tahun berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara hal yang menunjukkan agungnya bulan Ramadan, hadis yang diriwayatkan ya dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala tentang dua orang, qadima anna rajulaini qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama jami'an. Ada dua orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma aktsara ijtihadan minal akhar. Ini dua orang datang masuk Islam bareng-bareng, yang satu lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Yang lebih semangat ini akhirnya berperang, faghaza, dia berperang dan ustushhid, dia pun mati syahid. Famakatsal akhar ba'dahu sanah. Temannya yang kedua yang lebih kurang semangat hidup setahun setelahnya, kemudian meninggal dunia. Kita bisa bayangkan, kita taruhlah si A dan si B. Si A lebih semangat beribadah daripada si B. Si A meninggal mati syahid. Si B tidak meninggal mati syahid, tapi dia hidup setelah itu 1 tahun baru kemudian dia meninggal. Kata Talha bin Ubaidillah, "Fara'aitu fima yara naim." Maka suatu hari aku bermimpi sebagaimana yang aku melihat dalam mimpiku, sebagaimana orang bermimpi melihat dalam mimpinya. Fa idza ana bi babil jannah. Tiba-tiba aku sedang berada di pintu surga dan aku bersama kedua orang tersebut. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka ada yang keluar dari dalam surga kemudian berkata, "Masuklah kau dalam surga." Ternyata yang masuk lebih dahulu si B. Masuk dalam surga terlebih dahulu. Kemudian dia keluar lagi kedua kali. Kemudian dia menyuruh si A masuk surga. Setelah dua-duanya masuk, aku masih menunggu di pintu surga. Kemudian dua orang A dan B datang menemuiku dan berkata, "Irji fa innahu lam ya'ni waqtuka ba'd." Kembalilah, belum saatnya kau masuk surga, pulanglah. Kemudian aku pun bangun dari tidurku. Fa asbaha Talha yuhadditsun nas. Maka Talha bin Ubaidillah pun cerita kepada orang-orang, dia heran, kok bisa si B dalam mimpinya masuk surga terlebih dahulu daripada si A. Orang-orang pun heran.
Fa'ajibu min dzalik, mereka pun heran. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Mimma ta'jabun?" Apa yang kalian herankan? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ini lebih semangat beribadah si A daripada si B, dan si A mati syahid. Ya Rasulullah, kenapa si B masuk surga lebih dahulu daripada si A?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah si B masih lebih berumur panjang setahun daripada si A? Dia masih hidup setahun setelah wafatnya si A. Alaysa qad adraka ramadhana fasamahu? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan? Alaysa qad sajada kadza wa kadza sajdah? Bukankah dia telah banyak sujud selama setahun tersebut? Walama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara si B dan si A sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Lihat, si B lebih mulia di sisi Allah daripada si A. Kenapa? Fa adraka Ramadan fasamahu. Alaysa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan? Subhanallah, ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan. Jika seorang benar-benar ingin mendapatkan ganjaran ya sebanyak-banyaknya, maka dia harus semangat. Kita kalau bicara tentang dunia, ada namanya musim mungkin lagi musim apa namanya bazar atau musim jual beli ada, maka orang siap-siap nih, ada pameran 3 hari misalnya. Para pedagang bersiap-siap, mereka siapkan tenda, mereka siapkan barang-barang, mereka kerja keras selama 3 hari untuk mendapatkan keuntungan duniawi karena pameran tersebut. Nah, sekarang kita bilang lagi pameran, obral pahala, obral surga, obral tinggi derajat di surga, kemudian kita malas-malasan, maka sungguh merugi orang yang menjadikan bulan Ramadan seperti hari-hari yang lainnya. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan." Jangan kau jadikan hari berpuasamu dengan hari biasamu sama saja. Tidak boleh. Ini orang yang tidak mengerti tentang hakikat agungnya bulan Ramadan. Bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Rasulullah beri kabar gembira kepada para sahabat, telah datang kepada kalian. Artinya apa? Banyak orang tidak menemui bulan ini. Banyak saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita. Saya punya banyak teman daftar di HP, nama-namanya sudah meninggal masih tercatat, saya belum hapus. Mereka sudah tidak bisa bertemu bulan Ramadan tahun ini. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Ada yang mengatakan, apa maksudnya dibuka pintu langit? Maksudnya rahmat Allah turun dengan mudah. Maksudnya apa? Amalan mudah diterima karena amalan naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Amal saleh naik ke atas. Pintu langit terbuka, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya mudah bagi kamu masuk surga di bulan ini. Mudah. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya sulit masuk neraka di bulan ini, sulit. Karena Allah obral rahmatnya, Allah obral ampunannya, Allah obral pahala. Doa mudah dikabulkan, amalan mudah diterima. Wa sufiddati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Allah sudah mengkondisikan bulan Ramadan untuk kita bisa apa? Gaspol ya. Semangat untuk apa? Beribadah. Sudah dikondisikan, pahalanya besar. Sudah obral sana, obral sini, kemudian seorang malas, makin sungguh orang yang merugi. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin, ya tentunya kita semangat, tapi bagaimana realisasi semangat kita ini, bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasinya dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Semangat sudah ada, tapi apa yang harus saya lakukan? Tentu kita semua tahu, semakin banyak ibadah semakin banyak pahala. Tapi ada beberapa mungkin kiat-kiat yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi dan juga untuk hadirin dan hadirat.
Yang pertama, siapkan modal dasar kita untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Modal dasar kita adalah waktu. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa beraktivitas. Waktu adalah tempat kita beraktivitas. Maka di bulan Ramadan, pelit-pelit waktu. Jauhkan dari hal-hal yang membuang umur kita. Terutama umur kita di bulan Ramadan, setiap detik yang lewat adalah emas. Setiap detik yang lewat bisa mengampuni dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita di surga. Jangan kita buang-buang umur kita. Makanya ikhwan dan akhwat yang punya grup di HP-nya 20 grup, left semuanya ya. Left. Ya. Kecuali grup istri jangan ya. Kalau enggak bilang aja mohon maaf bulan Ramadan, insyaallah kita kembali lagi ya setelah bulan Ramadan. Kecuali grup-grup yang penting, mungkin grup silaturahmi, mungkin grup dakwah, mungkin grup kerjaan yang memang harus ada. Yang lain-lain, grup ini, grup anu, grup reuni, grup udah nanti aja. Nanti sudah minta izin, saya left, nanti bulan Ramadan saya kembali lagi. Bayangkan ada orang punya grup 30. Gimana HP-nya tidak punya ting tong ya, akan habis waktunya dia baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ting tong. Kama kutiba, repot. Bagaimana mau konsen? Mustahil kita konsen kalau HP kita on nyala sementara ting tong bunyi terus, WhatsApp jalan terus. Kita gatal membuka share-sharean teman-teman kita gatal melihat komentarnya. Belum lagi kalau yang share akhwat. Buang umur. Maka saya bilang pertama kali agar kita bisa gaspol di bulan Ramadan harus pelit waktu. Kalau kita nggak punya waktu, nggak mungkin kita bisa beraktivitas. Mau ibadah, mau cita-cita pingin khatamkan Quran sekian, pingin baca terjemah Quran, pingin ini, pingin anu, kalau nggak ada waktu, nggak bisa. Kalau para salaf dahulu ya, mereka pelit waktu di hari-hari biasa, apalagi bulan Ramadan. Sampai ada sebagian salaf ketika diajak ngobrol, saya ingin ngomong sama kamu. Kata dia, kalau kau bisa tahan matahari, saya mau ngobrol. Kalau kau bisa tahan matahari, artinya jangan saya buang umur saya, kita ngobrol. Kalau kau nggak bisa tahan, nggak ada obrolan. Nanti habis Lebaran. Kalau istri ngobrol lah, maksudnya selain istri ya, maksudnya. Kalau keluarga ya, maksud saya harus pelit waktu. Kalau nggak pelit waktu, mustahil kita bisa beraktivitas, mustahil. Bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala ketika dia berjalan, kemudian dia melewati sekelompok orang-orang lagi ngopi, lagi ngobrol, dia bilang seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Bagaimana saya akan beli waktu tersebut? Saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bagaimana dia pernah ketemu dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid kalau jalan serius, akan-akan ada suatu yang dia kejar. Benar-benar dia hemat waktu. Kalau jalan cepat, kalau ngobrol serius, ada suatu yang dia kejar. Ada proyek akhirat yang ingin dia lakukan. Betapa banyak ulama menulis buku tidak selesai, waktu mereka kurang. Dan kita punya ulama-ulama yang punya contoh bagaimana mereka perhatian sama waktu. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, modal dasar kita untuk bisa gaspol di Ramadan harus punya waktu yang cukup. Baik, bagaimana kita bisa mengumpulkan waktu ini? Pertama tadi grup-grup left ya. Kecuali yang darurat harus punya. Harus berazam, saya mau left enggak. Nanti ajalah habis Ramadan kita ketemu lagi. Sekarang saya left dulu. Kasih mukadimah baik, bismillah teman-teman, kawan-kawan, ini bulan Ramadan. Saya begini, semoga kita diberkahi di bulan Ramadan, semoga kita bisa diberi karunia untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Saya minta izin, semoga kawan-kawan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum, ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Di antara cara kita untuk menghargai waktu kita, misalnya ini kalau yang punya uang, kalau nggak punya uang ya sudah ya. Kalau punya uang, kita beli makanan-makanan yang bisa disimpan di freezer, beli sekarang. Apa yang bisa disimpan di freezer? Daging, kayak ikan, kayak apa? Buat apa? Dan ini disampaikan di khutbah-khutbah. Kalau saya dulu di Madinah, khatib menyampaikan ini. Dia beri anjuran kepada para jamaah yang bisa beli makanan, masukkan freezer, masukkan freezer. Ya, kalau duit banyak beli sebulan, masukkan freezer. Kalau nggak punya duit mau beli apa?
Kalau punya duit beli, masukkan freezer sudah, enggak usah banyak keluar rumah, enggak usah banyak ke pasar, sudah sibuk beli semua keperluan istri sebulan, belikan sudah, enggak usah kemana-mana, fokus untuk bisa beribadah. Demikian juga bulan Ramadan bukan bulan untuk praktek bikin kue ini, kue anu, masakan ini, masakan anu. Mau praktek sebelum bulan Ramadan. Sebagian ibu kalau sudah punya bulan Ramadan bikin jadwal. Hari ini kita masak masakan ini, besok kita masak masakan ini. Ini butuh waktu yang panjang. Kadang belajar dari YouTube untuk masak tertentu. Niatnya baik menyenangkan suami, tapi jangan berlebihan sehingga kita mengorbankan waktu kita. Sebagaimana laki-laki perlu bertakwa kepada Allah, wanita juga perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suaminya suruh ngaji dia yang masak, enggak. Dia juga butuh ngaji. Wanita juga butuh beribadah. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Sungguhnya wanita, lelaki muslim, wanita muslimah, lelaki mukmin, wanita mukminah, lelaki yang rajin ibadah, perempuan yang rajin ibadah, lelaki yang jujur, wanita yang jujur. Allah sebutkan laki-laki dan perempuan. Ya. Wal khashi'ina wal khashi'at, Allah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang khusyuk, wanita yang khusyuk, laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan juga yang menjaga kemaluannya. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir, dan wanita-wanita juga yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang tinggi. Dosa diampuni, surga ditinggikan. Jadi maksud saya, ini perhatian buat ibu-ibu. Boleh kita menyenangkan suami, tetapi jangan tiap hari kita bikin acara masak ini yang butuh waktu 2 jam, 3 jam. Anda perlu ya. Kalau bisa pesan dari luar, biar kita hemat waktu. Ibu-ibu juga harus khatam Quran, bukan cuma suami. Selama kita bisa punya waktu, kita akan bisa banyak mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di antaranya juga bikin acara misalnya. Bikin acara buka bersama oke, tapi jangan tiap hari. Niat kita bagus, tapi jangan tiap hari. Kalau bisa bikin acara besar-besaran, panggil saudara-saudara, oke, panggil. Buat mereka senang, mungkin ada pengajian sebelumnya. Ya, oke, tapi jangan tiap hari. Karena ibadah kita perlukan ibadah untuk menyenangkan orang, tapi kita juga harus selamat. Kita harus dapat kekhusyuan, kita harus dapat tangisan. Makanya sebenarnya mengatakan ketika bulan Ramadan benar, di antara ibadah kita nonton YouTube, benar. Nuntut ilmu di bulan Ramadan dapat pahala, nonton YouTube, nonton pengajian-pengajian. Tapi untuk bulan Ramadan kurangi. Kita sendiri yang merenungkan ayat-ayat Allah. Kita yang menggerakkan hati kita ketika baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. YouTube oke, kajian oke, tapi dikurangi supaya kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup. Ini diantara hal-hal misalnya ya, yang membantu kita untuk bisa punya waktu cukup untuk bisa gaspol di bulan Ramadan. Berikutnya, di antara kiat yang hendaknya kita perhatikan agar kita bisa gaspol di bulan Ramadan, niat kita untuk berubah. Bagaimana saya dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini, saya ingin berubah. Saya terlalu jauh dengan Allah. Saya hanya takut kepada Allah ketika di hadapan orang. Ketika sendirian saya masih nakal, saya masih jelalatan ketika saya sendirian. Bagaimana? Saya masih malas salat malam. Perbaiki. Saya niat bulan Ramadan ini membuat saya berubah antara hubungan saya dengan Allah. Ini pertama. Kemudian bagaimana saya dengan keluarga, dengan istri. Evaluasi diri. Pasti kita punya kekurangan, kita nggak ada yang sempurna. Saya dengan istri bagaimana selama ini? Saya kurang perhatian. Saya lebih senang ngobrol sama kawan-kawan daripada istri. Saya lebih suka mendakwahi orang lain daripada mendakwahi keluarga misalnya. Kita evaluasi. Pintar ngomong di depan orang sama keluarga kita kurang. Evaluasi diri. Perhatian sama anak-anak. Sudahkah saya punya waktu ngobrol sama anak-anak? Sudahkah saya diskusi sama anak-anak? Kita evaluasi diri. Bulan Ramadan saatnya bulan yang pas. Anak-anak lagi senang-senangnya, apalagi mereka lagi liburan. Bagaimana saya dengan orang tua selama ini? Evaluasi. Bagaimana saya dengan tetangga? Bagaimana saya dengan fakir miskin? Bagaimana saya dengan masjid? Bahwa saya kita punya tekad untuk merubah diri kita. Dan di antara waktu yang tepat,
Seharusnya kita merubah diri setiap saat, tetapi di antara waktu yang mendukung, yang kondusif adalah bulan Ramadan. Kita niatkan. Allah mudah, kalau Allah kun fayakun, jadi kita berubah lebih baik. Kita berubah jadi lebih baik. Makanya para ulama ketika membahas apa tanda bahwasanya Ramadan kita diterima, dan jawaban mereka rata-rata sama. Ketika Ibnu Hajar membahas tentang apa tanda haji seorang mabrur, tidak ada tanda yang pasti, tapi beliau mengatakan kondisi setelah haji lebih baik daripada sebelum haji, menunjukkan hajinya mabrur. Ibarat, saya sering sampaikan, ibarat seorang kalau punya mobil rusak dimasukkan ke bengkel, setelah dibiarkan sebulan, keluar dari bengkel mobilnya lebih bagus, berarti bengkelnya beres. Tapi kalau dimasukkan bengkel, keluar dari bengkel mobilnya sama saja, bahkan lebih rusak, wah ini bengkelnya enggak beres. Kita enggak tahu Ramadan kita diterima atau tidak, itu perkara yang gaib, tapi ada indikasinya, indikatornya ada. Indikatornya setelah Ramadan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi umur kita semakin menuju pada kematian, semakin menuju pada titik kematian. Sudah saatnya kita merubah diri kita. Evaluasi, masa kita gini-gini terus? Masa saya sama orang tua gini-gini terus? Masa saya sama Allah begini-gini terus? Lalu malam tidak pernah bangun malam? Masa saya sampai kapan saya begini sampai saya mati? Masa saya pelit terus? Melihat orang miskin saya tidak peka, saya cuekin aja. Melihat kerabat, kakak, adik susah saya cuekin aja. Sampai kapan saya begini? Sampai saya mati, kemudian harta tidak saya bawa mati. Sampai kapan? Nah, kita punya tekad untuk merubah diri kita lebih baik. Evaluasi. Siapapun kita kalau mengevaluasi dirinya pasti punya kekurangan, pasti. Ya, semuanya, tidak ada yang sempurna di antara kita. Ya. Nah, ini mungkin 2 kiat. Selanjutnya saya mungkin kasih ide-ide, artinya ini ide-ide bagaimana kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan agar kita bisa maksimal dalam beribadah. Azan maghrib masih berapa menit? Azan Isya 7.20. 7.20. Baik. Pertama, waktu sahur. Sahur adalah waktu sebelum menjelang, waktu adalah sahur adalah al-qubail fajar, itu waktu sahur menurut pendapat yang lebih kuat. Namanya sahur adalah waktu menjelang subuh, dan Rasulullah SAW mengakhirkan makan sahur. Rasulullah SAW mengakhirkan makan sahur sampai disebutkan antara sahur berhentinya Nabi bersahur sampai azan, dalam sebagian riwayat sampai Rasulullah salat qadru 50 ayat, ukuran 50 ayat. Artinya Rasulullah SAW berhenti sahur sampai salat mungkin kira-kira 20 menit, bukan sampai azan. Sebagian riwayat menyebutkan sampai beliau salat, ya sampai iqamat, sebagian sampai azan. Intinya Rasulullah selesai sahur menjelang azan, intinya menjelang azan. Taib. Waktu sahur adalah waktu yang berkah, waktu nuzul ilahi, waktu Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya, yang Allah katakan man yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan doanya. Man sa'alani fa'utiya su'la, siapa yang minta kepadaku aku akan berikan permohonannya. Siapa yang bermohon ampunan kepadaku fa'aghfirlah, aku akan ampuni dia. Itu waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Waktu sahur ini kita bisa manfaatkan. Kita makan ya ikhwan, makan cuma berapa menit? Untuk makan berapa menit? 10 menit selesai atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup. Taruhlah kita sambil ngobrol sama anak-anak, sambil setengah jam lah. Saya kasih bilang setengah jam. Tapi kita bisa sahur. Sekarang di Makassar azan 4.50. Kita sahur setengah 5 cukup. Semakin dekat dengan azan semakin baik. Jangan kita sahur dari jam 4 sampai 4.50, 50 menit, sayang. Coba kalau kita sahur cuma 20 menit, 30 menit kita baca Quran, 30 menitnya kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu utama, namun banyak yang melalaikan. Banyak yang melalaikan. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sungguhnya Bilal azan di masih gelap, yaitu azan pertama. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka makan dan minumlah kalian sampai azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum. Sementara jarak antara azan pertama dengan azan kedua, yaitu yang satu turun dari atas, yang satu naik. Jarak sebentar, tidak lama.
Dalam sebagian riwayat, liyarji' qa'imakum, agar Bilal orang yang masih salat berhenti. Waliyuqidh na'imakum, dan yang masih tidur segera bangun untuk bersahur. Jadi salat malam sampai waktu sahur. Begitu azan Bilal, berhenti salat sahur. Jadi maksudnya apa? Para salaf di bulan Ramadan, para sahabat, mereka manfaatkan waktu salat terus sampai begitu azan pertama mereka berhenti, mereka apa? Sahur. Sementara jarak azan pertama, jarak azan kedua mungkin kita perkirakan 15 menit, 20 menit. Nabi mengatakan liyarji' qa'imakum, agar yang sedang salat malam berhenti supaya sahur, jangan sampai kelupaan. Artinya para salaf dulu memanfaatkan waktu sahur. Ini contoh kita spare waktu agar kita punya waktu untuk bisa beribadah, terutama di sepertiga malam tengah. Kalau antum bangun jam 3 misalnya, istri sudah bunyi goreng-goreng apa ya, kemudian masak-masak, sudah mulai aroma menggoda kita, antum terbangun jam 3, sudah mata udah melek, ya udah antum boleh sholat lagi, sholat 2 rakaat sampai nanti Abi sudah siap. Oh, alhamdulillah. Kalau enggak antum enggak pengin sholat, buka Quran, baca, berwudu, sikat gigi, berwudu, baca Quran. Ya akhi, antum baca setengah jam bisa 1 juz. Bisa 1 juz. Ini waktu sahur maksud saya, banyak orang lalai. Udah sahur kayaknya udahlah. Bangun jam 3 ngobrol, makan jam 4 sampai jam 4.50. Ya akhi, buang-buang waktu. Kita bisa duduk istighfar, kita bisa baca Quran, kita bisa lanjutkan sholat kita. Waktu jangan sia-siakan. Ini azan belum ya? Belum. Salawat yang tadi. Kita lanjutkan ya. Kemudian di antara misalnya kita menghemat waktu ya, setelah subuh kita, apalagi di Makassar insyaallah enggak diburu-buru seperti di Jakarta. Kalau Jakarta mau kerja harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus naik mobil ya, kalau enggak terlambat kerjaan. Apalagi yang tinggal di Bogor kerja di Jakarta ya. Saya sering lihat ada orang sholat subuh sudah pakai seragam. Kadang imamnya terlambat datang, dia sholat sendiri, dia pergi. Kalau enggak terlambat, ini benar, imamnya terlambat sholat, makmumnya terlambat iqamat, dia langsung jalan. Kalau bisa salam pertama sama imam, salam kedua sudah di mobil kalau bisa. Maksudnya karena takut terlambat. Lah ini di Makassar santai. Antum berangkat jam 7 masih keburu, masuk jam 8 1 jam ya masih bisa dapat. Macet enggak separah Jakarta. Artinya antum punya waktu yang banyak. Setelah salat subuh baca Quran. Nah, sekarang kita bicara tentang Al-Quran, bagaimana kita bisa punya target baca Quran dengan baik. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca Quran 1 huruf, maka dia dapat kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidaklah aqulu alif lam mim harfun, utima alif lam mim 1 huruf, tapi alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat beri syafaat kepada pembacanya. Al-Quran berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum fa syafi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada dia. Terkadang kita beri dapat syafaat dari orang lain, yang paling utama adalah amal kita sendiri. Maka banyak baca Al-Quran. Saya tidak bosan-bosan saya cerita kisah ini, kisah teman saya sendiri. Masalahnya sudah dalam banyak pengajian saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi. Teman saya tahun lalu dia khatam Quran 16 kali. Berapa kali? 16 Quran, 16 kali. Umurnya bukan seperti antum, umurnya 57 tahun. Umurnya 57 tahun, tapi dia bisa khatam Quran berapa kali? 16 kali. Dia serius, dia bagi waktu benar-benar, sebelum subuh, setelah subuh, mungkin istirahat, kemudian waktu duha dia baca, ada waktu ketemu istri, ada waktu sebelum zuhur, setelah zuhur, sampai asar. Dia siapkan semuanya, Al-Qur'annya dia pilih yang bagus, yang bacanya enak. Dia duduk posisi dengan posisi yang tidak melelahkan. Dia menggunakan obat untuk menyegarkan matanya. Dia tetes kalau lagi baca lagi. 16 kali khatam. Saya saja tidak mampu. Saya tidak mampu karena saya banyak kegiatan. Ya. Tapi itu bukan alasan bagi kita. Artinya kita nggak usah target 16 kali. Ya 3 kali, 4 kali oke lah. 2 kali lah, minimal sekali ya.
Ini contoh nyata orang yang di zaman kita dia masih hidup. Jadi saya tidak mau sebut namanya, nanti dia ria ya. Tapi maksud saya bisa seorang kalau ingin bertekad bisa ya. Jangan Ramadan kita seperti yang kita ingin lebih baik. Kita ingin lebih baik. Nah, antum punya waktu banyak setelah subuh, duduklah zikir, kemudian antum baca Quran. Saya dapat 2 juz, misalnya 1 juz sampai waktu syuruk. Waktu syuruk antum mau salat duha di awal waktu, atau antum pulang baru salat duha di rumah, atau antum tunda salat duhanya sampai waktu yang lebih utama yaitu sekitar jam 10, silahkan. Antum mau tidur sejenak 15 menit sebelum pergi ke kantor, oke lah. 15 menit, 20 menit, 30 menit tidur sedikit ini lumayan. Ya. Pergi ke kantor kalau ada kerjaan. Ya. Kalau enggak cari nafkah, mungkin ke pasar. Ya. Kita bisa, bukan berarti kalau bulan Ramadan kita tidak beraktivitas. Jadi kalau ustadz jam segitu dia baca buku, mungkin dia ngetik, mungkin dia bikin tulisan, dia atur waktunya. Ya. Atur waktunya. Jadi harus ada waktu. Kita harus punya target, Karena sebagian orang kalau tidak punya target dia tidak terpancing. Maka kita harus punya target. Masing-masing punya target lah. Jangan lupa dia baca Quran sebelum subuh, setelah subuh dia baca. Dia baca Quran sebelum zuhur dan setelah zuhur. Dia baca Quran sebelum asar dan setelah salat asar. Dia baca Quran sebelum maghrib, setelah maghrib. Dia baca Quran sebelum isya, setelah isya. Kalau dia punya waktu di tengah malam masih ada kegiatan, dia baca Quran. Di antara target yang bagus di bulan Ramadan adalah membaca terjemah Quran dari awal sampai akhir. Baca terjemah Quran dari awal sampai akhir, karena itu menambah iman kita dengan cepat. Baca Quran tanpa memahami maknanya menambah iman, apalagi kalau kita memahami maknanya. Kalau antum punya target bisa baca buku tafsir, misalnya tafsir juz amma selama bulan Ramadan, 1 buku, pilih buku tafsir, maka itu tentu lebih indah lagi. Biarkan diri kita berlezat-lezat dengan Al-Quran. Maksud saya bagaimana? Antum baca buku tafsir, antum baca misalnya Idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Antum berhenti dulu, subhanallah, langit begitu besar. Kenapa Allah sebutkan langit? Karena dia makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Belum lagi dengan makhluk yang lebih besar daripada langit, kursi Allah, arsy Allah, betapa besarnya. Lihatlah langit yang begitu banyak bintang-bintangnya, begitu kokoh. Di situ ada rembulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Hari kiamat terbelah, robek. Diam, subhanallah, betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa kecilnya saya dibandingkan dengan langit. Artinya kita perlu tadabbur, itu namanya tadabbur. Kita gerakan harikul qulub, gerakan hati kita. Ini ayat maksudnya apa? Baca tafsir, dengan baca buku tafsir kita tergiring, itu menambah iman. Daripada kita cuma baca lewat idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat, tanpa kita berhenti sebentar merenungkan. Itu boleh ya, tetapi kalau kita berusaha menggali makna-makna dalam tafsir setiap ayat itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Jadi maksud saya latihan untuk berlezat-lezat dalam baca Al-Quran. Di antaranya baca ayat, baca terjemahannya. Ada tafsirnya, baca tafsirnya. Subhanallah, akan banyak kenikmatan yang kita dapatkan, akan banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Dan Al-Quran adalah obat bagi ya fisik maupun bagi batin seseorang. Taib, mungkin perkara karena waktu semakin habis, yang orang sering lalai juga adalah waktu berbuka. Sebagaimana waktu sahur banyak orang lalai, banyak orang tidak memanfaatkan waktu berbuka. Kita waktu berbuka, waktu yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan waktu berbuka, bahwasanya doa mudah dikabulkan ketika hendak berbuka. Doanya orang berpuasa dari sejak dia bersahur sampai berbuka dikabulkan. Ya, doanya orang berpuasa dikabulkan. Lebih lagi ketika saat berbuka. Dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya di antara doa yang dikabulkan adalah doa usaim inda fitrihi. Doa orang yang sedang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Inda fitrihi, ketika sedang berbuka. Ketika itu di puncak-puncak rasa dahaganya, di puncak-puncak rasa laparnya, dan di penghujung ibadah, lantas dia mengadakan kedua tangannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu-waktu istimewa. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang
Allah Maha mengabulkan doa. Allah sebutkan di antara ayat-ayat puasa, dan ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut tentang ayat tentang puasa. Setelah itu Allah sebutkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabulkan doa orang meminta kepadaku. Setelah itu Allah sebutkan ayat tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa, malam-malam bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Apa kata Ibnu Katsir? Tidaklah Allah menyelipkan ayat-ayat tentang puasa. Jadi ayat puasa tiba-tiba Allah selipkan tentang ayat Allah mengabulkan doa. Setelah itu Allah sebutkan lagi ayat puasa. Allah menyelipkan ayat ini untuk menunjukkan Allah Maha mengabulkan doa, terutama bagi orang yang sedang berpuasa. Terutama bagi orang sedang berpuasa. Dan ini pemandangan yang indah ketika kita di Madinah. Kalau sudah buka puasa, subhanallah, kita lihat orang angkat tangan nangis. Antum kalau umrah, silakan lihat bagaimana di bulan Ramadan. Orang menjelang berbuka, mereka buka angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud saya kita juga begitu. Sudah, kalau antum sudah tiba di depan makanan, ya enggak apa-apa, antum amankan gorengan, antum amankan. Sudah diamankan semua, ini sudah ya, ini daerah saya. Udah fokus beribadah. Jangan setengah jam terus sibuk. Korma sudah berapa? 1 2 3. Hitung. Sibuk ya. Cendol datang lagi, udah amankan, sudah fokus menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saat-saatnya doa kita dikabulkan. Nah, ini kadang-kadang kita lalai. Lihat kita sebagian orang mengadakan ngabuburit. Ngabuburitnya kadang-kadang seringnya buang-buang waktu. Di luar lihat orang main layangan, menunggu waktu berbuka seakan-akan waktu kurang bernilai. Kadang mungkin nonton apa, nonton ini, ya, menunggu kapan dikumandangkan adzan maka segera berbuka. Maka ikhwan, manfaatkan waktu. Kita harus rubah tradisi kita yang kurang pas menuju yang lebih baik. Jangan lupa berdoa sebelum berbuka. Baik, silakan azan.
Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara waktu yang terkadang terlalaikan adalah antara maghrib sampai isya. Kita juga bukan waktunya makan buka puasa dari maghrib sampai isya makan melulu, ya, kecuali ada acara sesekali. Kita bikin acara di rumah, panggil semua keluarga silaturahmi, maka kita manfaatkan waktu bercanda dengan mereka, menyenangkan hati mereka sehingga kita dapat pahala silaturahmi berlipat ganda ketika di rumah. Tapi kalau hari-hari biasa kita tidak ada acara, maka antara maghrib dan isya itu waktu yang baik. Kita bisa baca setengah juz. Bagaimana caranya? Ya, buka puasa jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Kalau seandainya adzan, antara adzan dan iqamat sebentar, ya sudah, kita makan ringan, kemudian kita sholat, setelah itu kita makan lagi, ya. Atau kalau kuat nanti kita makan setelah tarawih, tapi biasanya berat. Saya sendiri karena di masjid antara adzan dan iqamat waktunya cukup panjang, 15 menit sampai 20 menit, saya biasanya, kebiasaan saya, begitu buka puasa saya langsung makan yang ringan sekaligus yang berat. Sekaligus. Setelah itu sudah saya sibuk sampai habis tarawih tidak makan lagi. Ya. Ya. Jadi contoh, maksud saya ini sekedar ide saja, ya. Agar waktu, karena waktu maghrib dan isya kadang-kadang kita sepelekan, tapi kalau itu setengah jam kali 30 banyak. Dan itu hari-hari Ramadan, setiap detik sangat bermanfaat bagi kita semua. Setiap detik adalah waktu emas untuk kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan lupakan sisihkan uang. Kalau punya uang kita sisihkan untuk Ramadan. Sisihkan untuk kita berbakti kepada orang tua, ya. Sisihkan untuk menyenangkan anak istri, ya. Kalau bisa beli baju lebaran sebelum Ramadan lebih bagus, ya. Baju Ramadan. Beli baju sebelum Ramadan agar Ramadan kita enggak sibuk cari-cari baju. Paling tidak cari baju lebaran sebelum 10 hari terakhir. Ya, anak-anak pengen baju beli 10 hari terakhir, Abi mau konsen, Abi mau etikaf, Umi juga sibuk. Udah, cari baju lebaran sebelum 10 hari terakhir, ya. Kecuali belum gajian, ya apa boleh buat, ya. Tapi kalau punya duit beli sebelumnya. Ini untuk menghemat waktu. Sejauh mana kita mengagungkan waktu-waktu di bulan Ramadan, sejauh itu kita akan diberi taufik oleh Allah untuk semangat beribadah. Tapi kalau kita Ramadan, nanti Ramadan tahun depan masih ketemu lagi, santai-santai saja, ya kita juga santai-santai nanti akhirnya. Ya. Saya baca kalau tidak salah biografi Mansur bin Zadan, kalau nggak salah namanya. Orang terkenal sangat rajin ibadah, sampai dikatakan kepada dia, hatta idza qila lahu anna malakal maut indal bab, kalau dikatakan kepada dia malaikat maut sudah di depan pintu mau cabut nyawamu, dia tidak bisa menambah ibadahnya. Kenapa? Dia gaspol terus, gaspol. Malaikat maut datang pun dia nggak bisa apa-apa, karena dia sudah terjebak dengan program ibadahnya yang tidak bisa dia tambah lagi. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatullah, kita hidup cuma sebentar. Saya sudah umur 43 kalau nggak salah, ya. Masih muda memang sih, tapi nggak tahu sampai kapan. Betapa banyak yang muda lebih duluan mati daripada yang tua. Apalagi yang rambutnya sudah putih semua. Hati-hati. Faja'akumun nadhir, kata Allah telah datang pemberi peringatan bagi kalian, kata Imam Al-Bukhari, asyid, yaitu uban. Kalau ada uban di kepalamu, tahulah bahwasanya kau akan meninggal dunia. Maka manfaatkan umur. Sekarang saya bilang setan yang paling parah adalah HP. HP ini benar-benar buang umur kita. Banyak berita yang kita baca tidak ada manfaatnya, kalaupun manfaatnya sangat sedikit dibandingkan kalau kita gunakan untuk yang lainnya. Ledakan informasi yang berlebih-lebihan, yang tidak bisa kita bedakan mana yang benar mana yang hoax, ya. Belum kita terpancing untuk mencaci maki orang, belum kita terpancing untuk menggibah orang, mendengar berita-berita namimah, belum kita melihat aurat wanita. Maka saya mengajak diri saya dan juga para laki-laki, Ramadan ini bukan sejak Ramadan, maksudnya sekarang, jangan lihat aurat wanita, terutama bulan Ramadan. Kita bertekad, saya tidak mau lihat aurat wanita. Kalau ada berita tentang Rusia lawan Ukraina, tetapi yang bawa berita perempuan, saya nggak mau lihat. Janji sama Allah, ya Allah bantu saya, ya Allah. Ya, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya Allah untuk saya bisa menundukkan pandangan. Hari ini saya tidak lihat wanita terbuka auratnya sama sekali. Kata sebagian salaf, hari raya adalah hari di mana kau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka coba, kalau hari pertama Anda lewat, insya Allah hari berikutnya mudah. Artinya kita berusaha tundukkan pandangan. Kalau kita lihat yang haram, segera kita astagfirullah, palingkan pandangan, astagfirullah, ya. Karena memandang aurat wanita menjadikan pahala kita semakin berkurang. Kita sudah capek-capek tadi malam sholat malam, besoknya kita kikis pahala kita. Tadi malam terawih 1 juz 2 juz kaki sudah pegel, pagi-pagi nonton film Korea, astagfirullah. Kena roaming semua. Pulsa kita kena roaming semuanya. Roaming internasional hilang semua. Pulsa kita ya. Jadi malam sudah baca Quran lama, besok nonton berita ghibah dan namimah dan senang dan tertarik melihat artis-artis terbuka auratnya. Saking seringnya kita bermaksiat sampai kita melihat membawa acara berita yang terbuka rambutnya, terlihat kemolekannya, kecantikannya, kita tidak istighfar sama sekali. Seperti hal yang biasa. Padahal di antara ibadah yang agung di bulan Ramadan, sebagian ulama mengatakan, di antara ibadah yang agung di bulan Ramadan menundukkan pandangan. Allah mengatakan, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar teori yang bisa saya sampaikan. Prakteknya kembali kepada diri kita masing-masing. Nanti akhirnya kita tahu bagaimana kualitas Ramadan kita. Ya, kita tahu nanti ternyata saya masih malas-malasan. Ternyata alhamdulillah saya sudah bisa lebih semangat. Kita yang menjalankan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwan dan akhwat sekalian ya. Mungkin tidak ada tanya jawab ya. Pertanyaan susah-susah semua ya. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.